Salam Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Shalom. Kita kembali berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa datang beribadah. Kita akan menikmati firman Tuhan. Pastikan saudara mendengar, merenungkan dan mau melakukannya. Kita buka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 84 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Itu seluruh Mazmur pasal 84 ada 13 ayat. Baik, saudara yang kasih, kita bangkit berdiri lagi. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, Mazmur 84. Dengan kasih Kristus kita semua bangkit berdiri menghormati firman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Baris-baris bambu di atas Allah, dia Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang berkorbannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah kesehatan ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau hormati. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah makanan yang besar, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berdosa. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, Mazmur pasal 84 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rindu kepada Kediaman Allah. Saudara pernah merasa rindu? Pernah saudara merasakan rindu? Ya. Rindu obatnya adalah bertemu. Semakin kita rindu, semakin itu menyiksa, dan obatnya adalah bertemu. Kalau orang tua, anaknya lama sekali merantau tidak pulang-pulang, ya, dan satu kali dia sangat rindu kali kepada anaknya. Anaknya telah menjadi seorang profesor di satu kota besar dan sangat kaya raya. Dia kegiatannya hari-hari memberikan ceramah atau pidato, kuliah dan lain sebagainya. Dia sangat diundang dan sangat sibuk, dan memang dia kaya raya. Tetapi seorang ibu tidak memandang jabatan anak, uang anak. Dia hanya mengetahui itu anakku lahir dari rahimku, dan ayahnya juga merindukannya. Satu kali dia menelepon kepada anaknya itu. Dia sedang rapat dengan orang-orang penting. Handphone berbunyi dan dia mengatakan, anakku cepat pulang. Papa mama merindukanmu. Orang yang tidak rindu sama orang tua, tidak menghormati akan orang tua, dan dia merasa lebih penting jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya, pekerjaan, dia akan mengatakan, Pak, maaf, aku sangat sibuk. Mama kan tahu aku profesor. Jadi kalau aku tidak hadir, tidak berbicara, semua akan menjadi kacau. Tapi firman Allah tidak begitu mengatakan, saudara. Anak adalah anak, orang tua adalah orang tua. Dan si anak ini tidak selalu bisa pulang berjumpa orang tuanya,
Dia mengatakan kepada pimpinan rapat, mengatakan, maaf sekali, saya tidak bisa melanjutkan. Bisa diisi oleh yang lain sebagai pembicara, saya harus segera pulang malam ini juga. Mungkin besok saya bisa kembali bekerja, tetapi malam ini saya harus pulang. Dan karena dia orang penting, semua orang mengerti. Dan dia juga langsung malam itu pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, karena jawabannya iya saya akan pulang, ibunya sudah siapkan makanan kesukaan anaknya. Dia siapkan makanan, kalau itu orang kita mungkin yaitu ikan mas diarsik, mungkin yang lain-lain, pokoknya apalah masakan orang Medan mungkin seperti itu ya. Apa saja kesukaannya dia sudah siapkan. Dan malam itu dia sampai di rumah, anakku, mama sudah siapkan makan. Mak, udah lewat jam makan. Kalau udah dekat jam tidur begini, kata dokter tidak sehat untuk makan. Harus dikosongkan perut. Tetapi karena ibunya berkata makan, mama, bapak sudah siapkan, maka dia makan. Walaupun cukup kenyang untuk pergi tidur. Dia hanya ngomong sebentar, mamanya hanya ngomong sebentar. Ya, dipeluknya anaknya, dipeluknya anak juga memeluk bapak ibunya. Dan besok pagi-pagi bangun, sarapan sudah disiapkan oleh orang tuanya, walaupun anaknya udah tua. Ya, ibu sudah renta, bapaknya sudah renta, dan anaknya bilang, Pak, Mak, saya harus pulang lagi kembali. Dan orang tuanya berkata, sehat-sehat kau ya anaknya. Terima kasih boleh datang melihat kami orang tuamu. Kami sangat merindu kamu selama ini. Dia mah doakan saya dan dia pulang. Itu orang yang rindu. Kalau saudara rindu sama kekasih saudara, jam, saudara bisa lupakan. Apalagi kekasih saudara katakan, saya sangat penting, ini ulang tahun saya misalnya. Saudara akan datang. Hari ini bagaimana seorang pemazmur menyatakan rindunya kepada yang dikasihinya, itulah Tuhan. Saudara, iman seseorang, cinta seseorang tidak dinyatakan dengan kata-kata. Cintanya orang kepada Tuhan tidak menyatakan dia pintar berkhotbah. Ilmu berkhotbah bisa dipelajari dan sangat gampang. Tetapi khotbah yang sesungguhnya adalah ketika dia melakukan, dan itu yang sangat sulit. Dari tindakan kita kepada yang kita cintai, itulah yang membuktikan apakah kita cinta kepada Tuhan. Dari tindakan perbuatan kita lah berkunjung kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, yang mau menyatakan apakah kita rindu cinta Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita melihat dalam Mazmur 84, biasanya kita seringkali mendengar Mazmur Daud, tetapi Mazmur 84 tidak ditulis oleh yang bernama Daud atau pemazmur-pemazmur yang lain. Dikatakan di sini Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Kita tahu di Alkitab Perjanjian Lama, ya, itu dijelaskan satu kali ada Bani Korah yang memberontak melawan Musa, melawan Harun. Ini risikonya kalau orang suka melawan hamba Tuhan, pasti ada kena bahaya. Orang yang diurapi Tuhan. Satu kali, ya, Saul berbuat salah dan ada orang yang mau membunuhnya. Dan orang yang membunuhnya itu harus mati juga. Bani Korah ketika melawan dalam Perjanjian Lama dikatakan bumi terbelah. Dan mereka yang memberontak itu dari Bani Korah, orang tuanya, anak-anaknya, untuk keluarga itu ditelan bumi. Jadi tempat rumah mereka itu terbelah dan mereka ditelan bumi. Itu kata Alkitab. Namun dalam ayat ini dikatakan ada Bani Korah. Dari sekian banyak Bani Korah itu, ada yang melayani Tuhan. Bani Korah ini adalah keturunan daripada Lewi juga. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka adalah orang yang menjaga gerbang bait Allah. Mereka juga orang-orang yang pintar bernyanyi. Saudara, beribadah identik dengan bernyanyi. Pada waktu kitab ini ditulis, Mazmur ini menyatakan kerinduan mereka akan rumah Tuhan, akan hadirat Allah.
Kenapa mereka rindu akan hadirat Allah? Tadi telah dijelaskan, rindu artinya ingin bertemu, ingin berjumpa, ingin berkomunikasi, ingin mendapatkan sesuatu dari yang dirindukan. Kenapa rindu? Karena jauh jaraknya, karena tidak ada pertemuan, karena ada jarak. Dan peristiwa ini terjadi adalah ketika bangsa Israel ada dalam tawanan bangsa Babel. Bait Allah telah dihancurkan. Saudara, sehebat-hebatnya bait Allah, Tuhan masih menginginkan orang yang datang. Sebab bait Allah kalau rubuh bisa dibangun, tetapi kalau iman kerinduan kepada Allah sudah runtuh, orang itu tidak ada lagi gunanya. Itulah sebabnya Bani Korah ini yang biasa melayani paling tidak sekali dalam seminggu, mereka ada ambil bagian dalam pelayanan. Mereka menyatakan kasihnya kepada Tuhan yang ditulis dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 4 mengatakan kerinduannya. Kerinduannya dikatakan demikian tulisannya, untuk pemimpin biduan. Dia teringat pemimpin biduan di gereja. Tahu artinya biduan, Bapak Ibu? Apa artinya biduan? Sekarang udah jarang muncul kata biduan. Orang paling saya katakan, oh dia penyanyi, dia seorang artis. Seperti itu ya. Tapi arti biduan ini artinya adalah orang yang pintar bernyanyi. Kalau artis belum tentu dia penyanyi. Bisa dia pelukis, bisa dia penari, bisa dia pelawak. Tapi biduan adalah penyanyi. Ditulis lagu syair ini pasal 84 semuanya untuk pemimpin biduan. Saudara pernah bernyanyi di gereja? Bukan bersama-sama, sendiri di depan, pernah? Kalau saudara suka bernyanyi, saudara, dan tiada hari tanpa bernyanyi, bahkan saudara bisa hidup dengan bernyanyi, saudara disebut biduan. Saudara, bernyanyi tidak berarti semua alat musik bisa dipakai untuk satu jenis nyanyian. Bernyanyi tidak ditentukan oleh musik, oleh lengkapnya alat musik. Bernyanyi adalah bagian dari jiwa yang bernyanyi kepada Tuhan. Bisa di dalam batin bernyanyi, bisa dikeluarkan melalui alat-alat ucap kita dengan suara yang jelas. Soal indah buruknya itu tidak masalah, tapi bernyanyi adalah melantunkan sesuatu dengan irama yang teratur, punya makna, dilantunkan dengan perasaan. Itu yang disebut dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi dalam konteks ini tidak ada alat musik yang banyak, sehingga ditentukan lagu ini dengan menggunakan satu alat musik saja menurut lagu gitit. Nah, ini lagi pertanyaan sama saudara, apa artinya gitit? Gitit itu semacam keroncong atau paku lele yang kecil saja, bukan gitar ya, gitar itu besar. Ini memang keroncong, tidak ada listriknya, hanya beberapa senar. Hampir jarang orang sekarang ini beli keroncong, pokoknya beli gitar. Minimal ya, gitar kapok katanya ya. Tapi keroncong itu adalah biasa. Begitu sangat kecil dimainkan. Ini yang disebut dengan gitit. Nah, ternyata ibadah yang mau dinyanyikan dalam ibadah yang besar itu hanya digerakkan oleh alat musik sederhana, bahkan paling kecil, yang disebut dengan gitit, keroncong saja. Dalam bahasa di Serangsa dikatakan itu paku lele. Bagaimana suaranya dengan suara yang begitu banyak orang tanpa ada mic, tanpa ada loudspeaker, pengeras suara. Tetapi dengan begitu banyak beberapa orang hanya bermain keroncong saja, hadirat Tuhan hadir. Seringkali kita melayani Tuhan, oh tanpa aku yang bermain ini gak indah, oh tanpa ini akan tidak indah. Saudara, bernyanyi adalah bagian dari jiwa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada satu pujian kalau saudara mengingat itu, jiwaku memuji Tuhan, na 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 na. Jiwaku merindukanmu, jiwaku haus. Dalam gereja Protestan dikatakan, jika jiwaku berdoa. Yang berdoa berbicara apa kita? Ketika beribadah berdoa, apa yang berbicara?
Itu sebabnya kita ke gereja tanpa membawa jiwa, tanpa membawa perasaan, tanpa membawa batin, tanpa berdoa di dalam roh kita, semua hanya kegerakan badan saja, karena kebiasaan gerakan mekanik tangan yang membuat kita beribadah tanpa jiwa, tanpa nyawa, tanpa perasaan. Ibadah itu membosankan, cepat selesai. Kalau mungkin juga kita akan mengambil dawai atau handphone, kita bermain handphone karena membosankan. Kenapa? Kita yang datang hanya badan kita, tapi jiwa kita, perasaan kita entah kemana. Karena berhubungan dengan Allah itu menyangkut ke dalam jiwa, roh, batin kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang bermain adalah perasaan kita kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat pertama sampai ayat keempat. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Dia menyatakan cintanya, kesenangannya akan kediaman Tuhan. Udah lama mereka tidak kebaktian. Mereka ada di pembuangan. Dia merindukannya sehingga dibuat nyanyiannya di tanah pembuangan. Dengan harapan satu kali ini dinyanyikan lagi di rumah Allah. Dia rindu bertemu. Saudara, ada merindukan hadir dalam rumah Tuhan di gereja ini? Perlu pertanyaan ini. Saudara, ada pernah merasa rindu rumah Tuhan? Halo? Pernah merasa rindu rumah Tuhan? Kalau tidak ada lagi rasa rindu, jiwamu udah kemana? Ya, ini penting. Orang yang tidak ada lagi merasa rindu, takut, merasa bersalah kalau tidak datang kebaktian, jiwanya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang diinginkannya. Padahal hidup ini adalah di dalam pengaturan tangan Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Saudara tinggal di tengah-tengah alam semesta ini. Kalau saudara tinggal di tengah-tengah alam semesta ini dan penguasanya adalah Tuhan, Dia berkuasa atas semua ciptaannya termasuk pada diri saudara. Apakah saudara mencintai Tuhan atau tidak? Saudara ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Untung rezeki saudara ada dalam tangan Tuhan. Mau rezeki, mau untung, mendapat pekerjaan, apapun, jangan katakan karena aku menjaga disiplin setiap hari bekerja, aku cukup berprestasi, aku tahu menghormati bosku, aku akan selalu bekerja pada hari Minggu, dan aku akan terus bekerja, dan itu menyenangkan pimpinanku, dan aku akan terus dipakai. Ingat Tuhan alam semesta, Dia bisa membulak-balik hati orang. Amin Bapak Ibu. Dia bisa membuat yang tadinya suka sama saudara menjadi tidak suka, karena Dia ada yang disukainya yang lain untuk mengganti saudara. Tuhan bisa membuat saudara diberkati, tapi jangan lupa Tuhan bisa membuat saudara tidak diberkati. Sepintar-pintarnya saudara. Itu sebabnya jangan andalkan kekuatan dalam mengiring Tuhan. Jangan terlalu khawatir. Walaupun saudara khawatir akan dunia ini, tidak akan memperpanjang umurmu di dunia ini. Dapatkah orang dengan kekhawatirannya, kata firman Tuhan, boleh memperpanjang hidupnya sehasta saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwaku hancur. Daud berkata dalam Mazmur yang lain dikatakan, jiwaku rindu seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku hancur. Ini menggambarkan dia sangat tertekan kalau dia tidak datang kepada Tuhan. Banyak orang tidak ada merasa tertekan, merasa susah, merasa takut ketika tidak datang sama. Tidak ada lagi jiwa itu seperti itu. Tetapi orang yang mengenal akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia akan merasa tertekan. Jiwaku hancur, tidak bisa beribadah. Waktu pandemi kita katakan, aduh pandemi gak bisa beribadah. Udah lewat pandemi, kita tidak datang beribadah. Ya. Ketika kita begitu banyak pekerjaan, kita katakan tidak sempat beribadah. Ketika tidak ada pekerjaan, rajin orang beribadah. Coba kita tanya dulu. Ketika tidak ada pekerjaan, rajin orang beribadah?
Jadi beribadah itu dari jiwa kita ini. Dan Tuhan bisa mengatur apakah kita dengan dipaksa buat beribadah atau tidak. Bagaimana cara Tuhan memaksa orang beribadah? Salah satu caranya dibuat masalah. Allah kita itu seperti dua mata uang. Satu mata uang adalah baik, pengasih dan penyayang, panjang sabar. Tapi di balik yang lain dia adalah pemarah, pemurka, menuntut. Dan bagaimana mana mau yang dipakai mata uang kasih yang akan terlihat tergantung pada saudara. Jadi berputarnya dua mata uang itu wajahnya tergantung daripada saudara. Ketika saudara mulai jauh sama Tuhan, dia tidak nyatakan kasihnya, dia berikan tegurannya melalui banyak cara. Ketika kita ada masalah, lebih seru kita datang sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Lebih cenderung orang datang sama Tuhan. Ketika ada berkat, orang mungkin lupa. Hampir jarang ada orang kesaksian berdoa di depan karena dapat berkat. Kepengen lu, Om, aku mau kesaksian, baru dapat bonus 5 kali gaji Om. Karena ini berkat Tuhan Om. Ini Om 1 gepok buat Om. Karena banyak lagi gepok lain buat Om 1 gepok udah. Belum pernah. Tapi kalau udah masalah, Om, sakit, keseliu, baru keseliu udah kesaksian. Baru keseliu, langsung takut. Om, demam. Ini demam apa lagi nih? Demam karena jalan-jalan ke Barelang, lama main di pantai, demam karena puasa, nggak tahu. Pokoknya demam aja kesaksian. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sehingga pemazmur mengatakan betapa pentingnya rindu akan Tuhan. Seperti seorang anak tadi. Saudara, apakah saudara melihat anak saudara sebagai presiden? Ketika saudara rindu, anakku presiden, dia ada di situ. Tahu saudara lagi datang sama aku. Kalau saudara punya anak berhasil, anak saudara berhasil kaya sekali, apakah saudara akan biarkan dia begitu? Gak mau jumpa sama saudara? Aduh, saudara bisa merindukan dia? Harus ada rindu itu. Dan kalau anak jumpa sama orang tuanya, ingat, kalau orang seberang katakan sungkem sama orang tua. Hukum yang kelima, hormati ayah ibumu. Supaya kenapa sering sakit-sakit anak-anak muda sekarang? Ini perlu juga pertanyakan. Siki-siki sakit, siki-siki cilaka. Kadang anak sekarang ini sama tidak menghormati orang tua, suka-sukanya. Apalagi remaja-remaja usia yang lagi teenager ini ya, darahnya lagi semangat-semangatnya, gairahnya, lagi semangat-semangatnya, lupa diri. Yang lagi model-model cinta monyet, lupa diri. Buang monyetnya, cintanya tetap. Amin. Amin. Harus bisa mengontrol diri. Karena tidak akan berhasil tanpa orang tuamu. Kuliahmu, sekolahmu, sampai ke depan. Ingat, rezekimu masih dari orang tua. Masih makan dari orang tua, pemuda remaja di sini? Masih? Ya tahu diri lah. Ya tahu diri itu penting. Belum apa-apa udah bertingkah. Udah gak bisa diatur. Udah gak tahu jam pulang. Udah gak tahu jaga kesehatan. Mazmur membandingkan kerinduannya, kecemburuannya. Dia sangat meratap. Jiwa dia hancur, dia meratap. Tuhan, kenapa gak sempat kebaktian? Kenapa gak sempat kebaktian? Dibandingkannya dengan dia cemburu dengan burung. Dikatakan ayat keempat, perhatikan Alkitab saudara ayat keempat. Bahkan burung pipit. Siapa yang tidak kenal burung pipit? Angkat tangan. Tidak kenal burung pipit. Berarti semua kenal ya. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung layang-layang. Siapa di sini kenal burung layang-layang? Kenal burung layang-layang? Boleh angkat tangan? Perlu kita mengenal makhluk ciptaan Tuhan. Tangan kita juga itu ya. Sampai masuk dalam Alkitab.
Siapa di sini pemuda remaja yang kenal burung layang-layang? Gak kenal. Emangnya orang kota gak pernah lihat burung layang-layang? Emangnya di kampung saja? Halo, pemuda remaja harus jadi orang yang berani, jangan diam-diam saja, tapi melawan. Amin. Diam-diam tapi melawan. Kenal burung layang-layang? Pokoknya dia melayang-layang lah. Burung layang-layang ini banyak untungnya kalau dari sarangnya, air liurnya bisa menjadi uang. Dikatakan di sini, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Dia rindu kalau di gereja, di bait Allah, datang burung pipit, datang burung layang-layang, bahkan sampai turun ke mesbah, membuat sarang buat anak-anaknya. Ini gambaran saja, alegori, bahwa burung saja rindu hadirat Allah. Kita ciptanya lebih mulia, tidak datang di rumah Allah. Dia cemburu dengan burung pipit bernyanyi di gereja. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampai mengatakan dalam satu pengajarannya, burung pipit di mana? Dikasihi Tuhan terlebih, dikasihi Tuhan. Siapa yang lebih dikasihi Tuhan? Diriku. Dirimu yang Tuhan rindukan datang di rumah Tuhan. Burung datang, tapi Tuhan memperhatikan burung pipit yang datang itu. Dia pelihara, rajin dia kebaktian. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bukankah burung pipit dijual dengan 2